Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Perkenalkan, nama saya Andi Faisal dengan NIM E1A1230004 dari jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Pada video kali ini saya akan memaparkan isi dari makalah yang telah saya buat yang berjudul Analisis Masalah Lingkungan di Jamaika. Sebelum masuk ke pokok materi lah, saya akan membahas sedikit tentang masalah lingkungan yang terjadi di dunia sekarang ini. Masalah lingkungan sendiri itu adalah masalah yang mengganggu atau mengancam kesejahteraan manusia dan berkelanjutan atau berdampak ke ekosistem yang ada. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti perubahan iklim, deforestasi, degradasi lahan, dan juga polusi, baik itu polusi air dan juga udara. Misal kita ambil contoh perubahan iklim, di mana perubahan iklim ini menyebabkan peningkatan suhu rata-rata. Peningkatan suhu rata-rata juga perubahan curah hujan dan peningkatan frekuensi badai hujan. Dampak ini tentu sangat merugikan di sektor pertanian yang merupakan salah satu tulang punggung ekonomi. Selain itu, peningkatan suhu juga ini maksudnya peningkatan suhu dan perubahan curah hujan ini juga berdampak pada kesehatan masyarakat dengan misalnya dengan peningkatan penyakit yang terkait dengan panas dan juga penyebaran vektor penyakit seperti demam berdarah. Tentu di sini sudah sangat jelas bahwa masalah lingkungan ini sangat-sangat mengancam kesejahteraan manusia dan juga bukan cuma manusia tapi ekosistem di lingkungan juga. Contoh lain dari masalah lingkungan seperti deforestasi. Ini terjadi diakibatkan karena perluasan lahan pertanian dan penebangan hutan. Dampak dari penebangan hutan ini itu adalah degradasi tanah dan hilangnya habitat-habitat satwa liar dari yang tinggal di hutan dan gangguan terhadap siklus air. Selain deforestasi juga ini berkontribusi terhadap perubahan iklim yang melalui pelepasan karbon dioksida yang tersimpan di pohon-pohon. Mungkin langsung saja masuk ke pokok pembahasannya, yaitu pendekatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh pemerintah Jamaika untuk mengatasi masalah-masalah atau isu-isu global terkait masalah lingkungan ini. Tidak hanya itu, saya juga akan memaparkan terkait kebijakan apa saja atau yang telah dilakukan oleh pemerintah Jamaika untuk terkait dengan permasalahan lingkungan ini. Selain itu juga saya akan membahas tentang evaluasi keberhasilan dan juga tantangan dari implementasi yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Jamaika. Dan yang terakhir itu mungkin bagaimana implementasi. Saya akan membahas bagaimana implementasi rekayasa lingkungan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Jamaika ini dan dampaknya itu apa kontribusinya pada konteks global. Baik, langsung saja. Pendekatan rekayasa lingkungan yang dilakukan oleh Jamaika dalam mengatasi isu-isu lingkungan. Seperti isu lingkungan yang seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya itu seperti perubahan iklim, deforestasi dan degradasi lahan dan juga polusi itu adalah
masalah yang mungkin bukan cuman ada di negara Jamaika, tapi pada makalah saya ini saya akan membahas negara Jamaika ini bagaimana caranya dia mengatasi masalah lingkungan tersebut. Tentu negara Jamaika ini telah mengembangkan berbagai pendekatan atau bidang rekayasa lingkungan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan hidup atau mengatasi masalah-masalah lingkungan yang terjadi pada saat ini. Pendekatan-pendekatan itu diterapkan oleh negara Jamaika meliputi strategi mitigasi dan adaptasi itu untuk perubahan iklim. Ini Jamaika memiliki strategi mitigasi dan adaptasi. Sementara untuk masalah deforestasi, negara Jamaika ini melakukan program restorasi hutan untuk mengatasinya. Adapun untuk degradasi lahan, ini upaya yang dilakukan oleh negara Jamaika itu yaitu adalah rehabilitasi lahan untuk mengurangi degradasi atau kerusakan tanah itu sendiri, serta peningkatan inovasi teknologi ini untuk mengatasi masalah polusi. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu cara negara Jamaika untuk mengatasi perubahan iklim. Di mana seperti yang saya telah sebutkan tadi, bahwa negara Jamaika ini mengatasi perubahan iklim itu dengan strategi mitigasi dan adaptasi. Adapun mitigasi perubahan iklim ini bertujuan untuk mengurangi emisi rumah kaca atau GRK dan meningkatkan penyerapan karbon. Nah, Jamaika mengimplementasikan beberapa strategi mitigasi ini dengan beberapa cara berikut, seperti yang pertama, penggunaan energi terbarukan. Contohnya apa saja? Seperti contohnya penggunaan energi terbarukan ini seperti tenaga surya, di mana Jamaika telah berinvestasi pada dalam proyek-proyek energi surya untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Ini termaksud pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan pemasangan panel surya di rumah-rumah serta bangunan komersial. Penggunaan energi terbarukan yang lainnya yaitu tenaga angin, di mana negara ini telah mengembangkan ladang angin seperti Wington Wind Farm yang menyediakan sumber energi bersih dan berkelanjutan, serta mengurangi emisi GRK dari pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil. Dan penggunaan energi terbarukan terakhir itu yang adalah bioenergi, di mana di bioenergi ini memanfaatkan limbah pertanian dan biomasa lainnya untuk menghasilkan energi, yang merupakan bagian dari strategi mitigasi itu sendiri, di mana proyek bioenergi ini sangat membantu mengurangi limbah dan emisi GRK atau efek dari rumah kaca tadi, sekaligus menyediakan sumber energi yang berkelanjutan. Adapun poin kedua, pengimplementasian beberapa strategi mitigasi yaitu adalah efisiensi energi, di mana efisiensi energi ini juga terbagi atas dua, yaitu program efisiensi energi dan insentif untuk bangunan hijau. Di mana yang pertama, program efisiensi energi ini pemerintah Jamaika ini telah meluncurkan program untuk sektor industri, komersial, dan domestik, yang ini mencakup peningkatan teknologi dan praktik untuk mengurangi konsumsi energi dan emisi GRK atau rumah kaca. Yang kedua, insentif untuk bangunan hijau, di mana pemerintah Jamaika ini memberikan pembangunan dan renovasi bangunan hijau yang menggunakan teknologi dan desain hemat energi, serta mengurangi jejak karbon dari sektor perumahan dan komersial.
uh, strategi strategi mitigasi yang lainnya yaitu pengelolaan hutan dan reboisasi, di mana ini terbagi atas dua, yaitu proyek reboisasi. Ini dilakukan dengan meningkatkan penyerapan karbon melalui penanaman pohon dan pemulihan lahan terdegradasi, dan tindakan ini membantu melindungi keanekaragaman hayati dan menyediakan layanan ekosistem yang penting. Yang kedua yaitu konservasi hutan, di mana Jamaika telah memperkuat kebijakan konservasi hutan untuk mencegah deforestasi dan degradasi lahan dan memastikan bahwa hutan-hutan yang ada tetap menjadi penyerap karbon yang efektif. Adaptasi dan perubahan iklim ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan dan mengurangi kerentanan terhadap dampak perubahan iklim. Beberapa strategi atau adaptasi yang diterapkan di Jamaika yaitu meliputi infrastruktur yang tahan iklim. Ini seperti pembangunan infrastruktur tahan badai ataupun sistem drainase pengelolaan air yang dapat beradaptasi dengan pola curah hujan atau kekeringan. Dan yang kedua yaitu pertanian berkelanjutan, di mana ini mencakup teknologi pertanian yang tahan iklim serta diversifikasi sumber mata pencaharian. Yang ketiga yaitu manajemen resiko bencana, di mana ini mencakup tentang sistem peringatan dini, yaitu implementasi sistem peringatan dini. Contohnya misalnya seperti badai, banjir dan bencana lainnya, di mana sistem ini akan memberikan peringatan yang tepat waktu dan mengurangi kerugian. Yang kedua adalah pendidikan dan pelatihan masyarakat, di mana program pendidikan dan pelatihan masyarakat ini dapat meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap risiko bencana dan perubahan iklim. Contoh studi kasus yang ada di Jamaika yaitu adaptasi komunitas pesisir, di mana program adaptasi komunitas pesisir ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan terhadap kenaikan permukaan laut dan badai yang lebih intens. Pendekatan yang digunakan ini mencakup pembangunan infrastruktur tahan iklim, restorasi ekosistem pesisir, dan juga edukasi dan pelibatan masyarakat. Lanjut ke permasalahan isu lingkungan yang kedua yang terjadi di Jamaika ini adalah deforestasi. Jamaika menghadapi tantangan deforestasi ini dikarenakan negara Jamaika itu sendiri kaya akan biodiversitas yang tinggi dan berbagai ekosistem yang unik. Nah, oleh karena itu upaya restorasi hutan di Jamaika ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekologi dan mendukung kesejahteraan masyarakat lokal. Deforestasi di Jamaika itu sendiri terjadi secara signifikan akibat dari perluasan lahan pertanian, pembangunan dan juga penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan. Ini menyebabkan hilangnya habitat alami bagi flora dan fauna endemik dan juga meningkatkan erosi tanah serta mengurangi kemampuan hutan untuk menyerap karbon dan mengatur iklim mikro. Untuk mengatasi masalah ini, negara Jamaika telah melakukan identifikasi dan pemetaan area-area kritis yang membutuhkan restorasi hutan. Ini meliputi kawasan yang terdegradasi parah akibat deforestasi serta area yang penting untuk konservasi keanekaragaman hayati. Program ini fokus pada pengembalian vegetasi asli dan menanam kembali spesies pohon yang endemik dan adaptif terhadap kondisi lokal.
Pemilihan tanaman yang tepat adalah kunci keberhasilan dalam mengembalikan fungsi ekosistem yang hilang. Salah satu inisiatif restorasi hutan yang paling menonjol di Jamaika adalah proyek restorasi di kawasan Blue and John Crown Mountains. Kawasan ini merupakan salah satu warisan dunia UNESCO yang terkenal karena keanekaragaman hayatinya yang luar biasa dan pentingnya bagi budaya dan sejarah Jamaika. Tujuan utama dari program restorasi ini adalah memulihkan tutupan hutan yang hilang, serta meningkatkan keanekaragaman hayati dan juga memperbaiki jasa ekosistem di kawasan tersebut. Program restorasi hutan Blue and Crown Mountain ini telah menunjukkan hasil yang mengesankan, di mana ribuan pohon yang telah berhasil ditanam ini memulihkan serta juga memulihkan ratusan hektar lahan hutan yang sebelumnya terdegradasi, dan juga keberhasilan ini meningkatkan tutupan lahan serta memperbaiki keanekaragaman hayati dan yang ada di ekosistem tersebut. Masyarakat lokal juga ini mendapatkan manfaat ekonomi dan sosial dari program ini, yaitu di mana pekerjaan yang diciptakan melalui aktivitas penanaman dan pemeliharaan pohon yang memberikan penghasilan tambahan bagi penduduk setempat. Lanjut ke permasalahan yang terjadi di Jamaika. Permasalahan yang ketiga yaitu degradasi tanah, di mana degradasi tanah di Jamaika ini disebabkan oleh sejumlah faktor. Termaksud ini adalah pertanian, erosi tanah, dan juga praktik pengolahan lahan yang berkelanjutan. Hal ini mengakibatkan penurunan kesuburan tanah, peningkatan risiko banjir dan longsor, serta merusak ekosistem air tawar. Program rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah Jamaika ini, salah satunya itu adalah proyek rehabilitasi di daerah Buff Bay di Portland yang didukung oleh pemerintah Jamaika dan berbagai organisasi non-pemerintah. Tujuan utama dari program ini adalah untuk memulihkan tanah yang terdegradasi, meningkatkan produktivitas pertanian, juga menjaga keberlanjutan ekosistem. Pendekatan yang dilakukan itu mencakup agroforestry, yaitu program yang mempromosikan penggunaan sistem agroforestry, yang dimana program ini mengombinasikan penanam pohon dengan tanaman pertanian. Program rehabilitasi lahan di Buff Bay ini. Lanjut di permasalahan lingkungan yang keempat, yaitu polusi air dan juga polusi udara, di mana polusi udara di Jamaika ini menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan, kardiovaskuler, dan juga kanker. Selain itu, polusi udara juga berkontribusi terhadap perubahan iklim melalui peningkatan emisi gas rumah kaca. Sementara polusi air ini mengakibatkan degradasi kualitas air yang berdampak pada keanekaragaman hayati dan juga kesejahteraan masyarakat yang mengandalkan sumber air yang tercemar. Polusi udara terutama ini berasal dari emisi kendaraan bermotor, pembakaran bahan bakar fosil, dan aktivitas industri. Sementara polusi air ini disebabkan oleh limbah industri, pertanian, dan juga domestik. Untuk mengatasi masalah ini, Jamaika telah mengimplementasikan regulasi yang ketat dan mengadopsi berbagai investasi dan teknologi, di mana salah satunya yaitu teknologi pengolahan limbah. Salah satunya yaitu investasi pengolahan air limbah, di mana instalasi pengolahan air limbah yang modern ini
eh, membantu mem- membantu mengolah limbah domestik sebelum dibuang ke lingkungan. Instalasi ini dilengkapi dengan teknologi canggih untuk menghilangkan polutan dan memastikan kualitas air yang aman. Selanjutnya, sistem teknologi bioremediasi, di mana ini menggunakan mikroorganisme untuk menguraikan polutan dalam air dan tanah. Dengan teknologi bioremediasi yang efektif ini dapat mengatasi pencemaran minyak, logam berat, dan senyawa organik yang berbahaya. Adapun inovasi teknologi di bidang peningkatan energi terbarukan, yaitu dengan memanfaatkan bioenergi, di mana pemanfaatan limbah pertanian dan biomasa lainnya untuk menghasilkan energi, sehingga teknologi ini dapat mengurangi limbah tetapi juga menyediakan sumber energi yang berkelanjutan. Uh, salah satu contoh proyek pengolahan limbah di negara Jamaika itu di Kingston Harbor, yaitu di mana di salah satu pelabuhan di Kingston Harbor itu mengalami pencemaran yang serius akibat limbah industri dan domestik. Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan pembangunan instalasi pengolahan air limbah, pengawasan dan penegakan hukum, serta pendidikan dan juga partisipasi dari masyarakat itu sendiri untuk menjaga lingkungan. Yang kedua, pokok materi kedua yaitu kebijakan lingkungan dan inisiatif nasional yang telah dilakukan oleh pemerintah Jamaika, di mana Jamaika telah mengambil langkah-langkah penting dalam mengembangkan kebijakan lingkungannya dan juga inisiatif sosial untuk mempromosikan keberlanjutan lingkungannya. Sebagai sebuah negara kepulauan dengan sumber daya yang beragam, namun juga rentan terhadap perubahan iklim dan aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan, pemerintah Jamaika mengakui penting melindungi lingkungan untuk kesejahteraan jangka panjang masyarakat. Inisiatif ini mencakup berbagai aspek, mulai dari konservasi sumber daya alam hingga mitigasi perubahan iklim. Adapun kebijakan lingkungan utama di Jamaika yaitu yang pertama ada National Policy on Environmental Management atau disingkat NPAM. Kebijakan ini merupakan landasan utama bagi pengolahan lingkungan di Jamaika. NPAM bertujuan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dengan mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Ini mencakup strategi untuk mengelola sumber daya alam serta mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, melindungi keanekaragaman hayati, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang kedua, kebijakan lingkungan yang ada di Jamaika itu National Biodiversity Strategy and Action Plan atau disingkat NBSAP, di mana badan ini bertujuan untuk mengidentifikasi prioritas konservasi untuk keanekaragaman hayati nasional. Ini termaksud upaya untuk melindungi habitat alami, mengurangi ancaman terhadap spesies yang terancam punah, dan mempromosikan penggunaan berkelanjutan dari sumber daya alam yang bergantung pada keanekaragaman hayati. Yang ketiga, kebijakan lingkungan utama di Jamaika yaitu National Climate Change Policy Framework atau disingkat dengan NCCPF. Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, Jamaika telah mengembangkan kerangka kebijakan dengan mengintegrasikan aspek mitigasi dan adaptasi, di mana NCCPF ini menetapkan strategi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, serta membangun kebijakan lingkungan lainnya.
Adapun inisiatif nasional untuk melindungi atau memulihkan lingkungan dilakukan oleh Jamaika sendiri, yaitu yang pertama program reboisasi dan pemulihan lahan, di mana Jamaika telah meluncurkan beberapa program reboisasi dan pemulihan lahan, yaitu antaranya seperti Trees for Tomorrow, dan juga National Land Restoration Program. Yang kedua yaitu program pengolahan sumber daya air, di mana pemerintah Jamaika juga telah meluncurkan inisiatif-inisiatif untuk meningkatkan pengolahan sumber daya air, di antaranya seperti Integrated Water Resource Management dan juga Water Sector Capacity Building Program. Dan yang ketiga itu program energi terbarukan dan efisiensi energi, di mana program ini bertujuan untuk mendukung kebijakan energi terbarukan dan efisiensi energi. Beberapa inisiatif nasional yang telah diluncurkan antara lain seperti Jamaica Solar Initiative, Energy Efficiency and Conservation Program, dan yang terakhir program pengolahan limbah, di mana negara Jamaika ini telah memiliki inisiatif nasional untuk meningkatkan pengolahan limbah dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, di mana diantaranya yaitu salah satu programnya bernama Jamaica Recycling Initiative. Yang kedua itu National Clean Up Campaign. Yang ketiga, pokok pembahasan ketiga yaitu evaluasi dan keberhasilan dan tantangan dari implementasi yang telah dilakukan negara Jamaika tadi, di mana untuk mengevaluasi keberhasilan dari implementasi rekayasa lingkungan yang telah dilakukan oleh Jamaika ini, ada beberapa pendekatan yang diterapkan, yaitu yang pertama dari strategi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim tadi, di mana keberhasilan programnya ini dilihat dari penurunan emisi gas rumah kaca, peningkatan dalam ketahanan terhadap bencana terkait iklim, dan juga integrasi adaptasi iklim dalam perencanaan pembangunan. Dan program yang kedua yaitu restorasi hutan untuk mengatasi deforestasi tadi. Tingkat keberhasilannya ini seperti pada program yang telah dijalankan tadi, pada program restorasi hutan di Blue and John Crown Mountains, ini telah menunjukkan hasil yang mengesankan, di mana ribuan pohon telah berhasil tanam dan memulihkan ratusan hektar lahan hutan yang sebelumnya terdegradasi. Yang ketiga yaitu upaya rehabilitasi lahan untuk mengurangi degradasi tanah, di mana tingkat keberhasilannya ini menunjukkan hasil yang signifikan dalam kualitas tanah dan produktivitas pertanian. Teknik agroforestry yang tadi itu berhasil mengurangi erosi tanah dan meningkatkan kesuburan serta menyediakan sumber pendapatan tambahan bagi petani. Yang keempat yaitu regulasi ketat serta inovasi teknologi untuk mengatasi masalah polusi di masalah lingkungan yang keempat tadi, di mana tingkat keberhasilannya itu contohnya tadi seperti proyek pengolahan limbah di Kingston Harbor, ini telah menunjukkan hasil yang positif, di mana kualitas air di pelabuhan itu terus mengalami peningkatan yang signifikan, yang ditandai dengan penurunan tingkat polutan dan peningkatan keanekaragaman hayati air. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan juga meningkat, yang berdampak pada pengurangan pencemaran dari limbah domestik. Pokok materi yang terakhir yaitu hal-hal apa saja yang dapat kita implementasikan dari implementasi rekayasa lingkungan yang telah dilakukan oleh negara Jamaika tadi, dan apa kontribusinya pada konteks global, di mana pendekatan kebijakan dan pengimplementasian rekayasa lingkungan di Jamaika ini, yang pertama tadi adalah
partisipasi dan pendidikan masyarakat, di mana kontribusi globalnya itu yaitu negara-negara dapat belajar untuk mengembangkan program edukasi lingkungan yang menyeluruh dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ini dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan. Yang ketiga itu penggunaan teknologi dan informasi, di mana kontribusinya dalam global itu negara-negara lain dapat mengadopsi dan menyesuaikan teknologi ramah lingkungan yang sesuai dengan kondisi lokal mereka. Selain itu, penting untuk mendorong inovasi dalam sektor lingkungan melalui penelitian dan pengembangan. Yang keempat itu kerjasama internasional dan dukungan finansial, di mana kontribusi globalnya itu yaitu pengalaman ini menunjukkan pentingnya membangun kemitraan global untuk mengatasi tantangan lingkungan. Negara-negara dapat berkolaborasi dan mencari dukungan dari komunitas internasional untuk mengimplementasikan proyek-proyek lingkungan yang ambisius. Adapun kesimpulan yang dapat saya tarik dari pembahasan tadi yaitu eh, pendekatan rekayasa lingkungan di Jamaika ini dapat disimpulkan bahwa eh, beberapa masalah utama yang dihadapi oleh Jamaika termaksud yaitu diantaranya dampak perubahan iklim yang semakin terasa, deforestasi yang merusak ekosistem, degradasi lahan yang memerangi produktivitas pertanian, serta masalah polusi udara dan juga polusi air. Nah, salah satu aspek penting yang dibahas adalah pendekatan rekayasa lingkungan yang diterapkan di Jamaika. Negara ini menggunakan pendekatan untuk mengelola tantangan lingkungan yang dihadapi seperti perubahan iklim dan degradasi lingkungan ini. Melalui pendekatan ini, Jamaika ini berupaya untuk mengidentifikasi strategi yang efektif untuk mitigasi adaptasi terhadap masalah lingkungan yang dihadapi. Selain itu, pendekatan rekayasa lingkungan juga membantu dalam pengembangan kebijakan lingkungan yang lebih baik dan inisiatif berkelanjutan berdasarkan pengalaman negara tersebut. Dalam konteks global, pembahasan ini memberikan wawasan yang penting tentang bagaimana suatu negara dapat mengelola tantangan lingkungan serta secara efektif melalui pendekatan rekayasa lingkungan. Jamaika dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Selain itu, pembahasan ini juga menyoroti pentingnya adopsi pelajaran berharga secara global dan menghadapi tantangan lingkungan. Baik, mungkin sekian pemaparan isi dari makalah yang telah saya buat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.